Halo Sobat Bola, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada kabar panas nih dari dunia sepak bola tanah air yang pastinya bikin kita semua penasaran. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong dan PSSI sepertinya bergerak cepat untuk mencari nahkoda baru bagi skuad Garuda. Kabar ini datang langsung dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Taufik Hidayat. Beliau membocorkan kalau PSSI akan menggelar rapat penting hari ini untuk membahas siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Wah, kira-kira siapa ya yang bakal terpilih? Seperti yang kita tahu, kursi pelatih timnas lowong setelah Patrick Kluivert resmi dipecat minggu lalu. Kontrak pelatih asal Belanda itu sebenarnya masih panjang sampai tahun 2027, tapi terpaksa harus diakhiri lebih awal. Penyebabnya tentu saja karena kegagalan membawa tim Merah Putih lolos ke putaran final Piala Dunia ke-2026. Ini jadi pukulan telak, tapi juga jadi momentum untuk evaluasi besar-besaran. Nah, sejak pemecatan itu, bursa calon pelatih baru langsung ramai. Nama-nama besar mulai bermunculan dan jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bola. Ada Jesus Koses, pelatih asal Spanyol yang saat ini menangani timnas Irak. Gaya permainannya yang atraktif dan disiplin taktisnya membuat banyak orang berharap dia bisa membawa angin segar ke tim kita. Lalu, ada juga nama yang sangat familiar, Erik ten Hag. Meski saat ini masih terikat kontrak dengan Manchester United, namanya ikut terseret dalam spekulasi. Memang, mendatangkan pelatih sekelas Ten Hag sepertinya mimpi di siang bolong. Tapi siapa tahu kan, ada keajaiban. Bayangkan saja, jika taktik ciamiknya bisa diterapkan di skuad Garuda. Nama lain yang juga nggak kalah mentereng adalah Philip Kok. Legenda sepak bola Belanda ini punya pengalaman melatih di berbagai klub Eropa. CV-nya cukup meyakinkan dan karakternya yang kuat dianggap cocok untuk menangani para pemain kita. Dan tentu saja, nama yang paling sering disebut dan mungkin paling realistis adalah Shin Tae-yong. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini bukan orang baru bagi kita. Tae sebelumnya sudah pernah menangani timnas dan berhasil membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal fisik dan mentalitas pemain. Banyak supporter yang masih berharap Tae bisa kembali dan melanjutkan proyek jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Pro dan kontra pasti ada, tapi tidak bisa dipungkiri, sentuhan STI sudah terbukti membawa dampak positif. Saat ditanya oleh para wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin kemarin, Pak Taufik Hidayat dengan singkat tapi jelas mengonfirmasi jadwal rapat PSSI belum diumumkan pelatih baru. Besok, hari ini, baru mau rapat, kata Pak Taufik. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, jawaban ini seolah menjadi sinyal bahwa PSSI serius dan tidak mau berlama-lama membiarkan kursi pelatih kosong. Pak Taufik juga menekankan bahwa komunikasi antara Kemenpora dan PSSI berjalan sangat intensif. Ini penting banget, karena sinergi antara pemerintah dan federasi adalah kunci sukses pembinaan olahraga. Kan ketuanya PSSI juga Pak Menteri, tambah Pak Taufik. Merujuk pada posisi Ketua Umum PSSI yang juga dijabat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini menunjukkan adanya satu komando yang jelas dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu, apa agenda terdekat timnas? Dalam waktu dekat, akan ada FIFA Matchday di bulan November. Ini kesempatan bagus untuk pelatih baru nanti menjajal komposisi tim dan strategi awalnya. Meskipun hanya laga persahabatan, hasilnya tetap penting untuk mendongkrak peringkat FIFA dan membangun kepercayaan diri tim. Setelah itu, tantangan yang lebih besar sudah menanti. Ada Piala AFF 2026. Dan tentunya Piala Asia ke-2027, dua ajang ini adalah panggung pembuktian sesungguhnya bagi pelatih baru dan skuad Garuda. Gelar juara Piala AFF masih menjadi mimpi yang belum terwujud. Sementara di Piala Asia, kita berharap bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Dengan jadwal turnamen resmi yang masih cukup lama, PSSI punya waktu yang cukup untuk melakukan seleksi dengan cermat. Ini bukan saatnya untuk terburu-buru dan membuat keputusan yang salah. Kita butuh pelatih yang tidak hanya punya nama besar, tapi juga punya visi yang jelas mampu beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Dan yang terpenting, punya komitmen jangka panjang untuk membangun fondasi tim yang kuat dari level usia muda hingga senior. Proses pemilihan ini pasti akan sangat menarik untuk kita ikuti. Siapapun nanti yang terpilih, baik itu Jesus Koses Philip Kokyu, Shin Tae-yong, atau mungkin ada nama kejutan lainnya, kita semua harus memberikan dukungan penuh. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah kemajuan dan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Menurut kalian gimana Sobat Bola? Siapa pelatih yang paling cocok untuk menangani timnas Indonesia saat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Kita diskusi bareng-bareng, siapa tahu suara kita didengar oleh para petinggi PSSI. Jangan lupa juga untuk terus pantau perkembangannya. Kita semua berharap PSSI bisa memilih juru taktik terbaik yang mampu membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Mari kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update berita bola terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia.